Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Para jamaah yang kami muliakan, pripun kabaripun? Alhamdulillah nggih sehat nggih. Alhamdulillah sehat semua. Ini nikmat dari Allah sehingga kita dapat hadir. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yasluna kitabullah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihim sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah. Luar biasa, salah satu fadilah hadir di masjidnya Allah, duduk saling belajar apa yasluna kitabullah, mengkaji kitab suci, mengkaji kitab Allah Al-Quran. Nazalat alaihimus sakinah, Allah turunkan ke dalam hati kita ketenangan batin. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, Allah naungi kita dengan rahmatnya Allah. Rahmat ini mahal hargane. Benjing teng akhirat niki yang diminta orang kafir itu adalah rahmat dari Allah. Salah satu bentuk rahmat itu adalah ampunan dari Allah. Masya Allah. Bapak Ibu, suara saya masih belum kembali sempurna. Hilang suara saya itu tanggal 13 April. Sampai saat ini kita sih belum kembali. Alhamdulillah Ramadan masih kuat staminanya. Ini tadi saya juga mohon maaf terlambat. Kemarin kegiatan di Hotel Unmu Malang sebetulnya sampai sore karena pagi saya harus ngisi di Masjid Al-Fajar Kalijudan HPT. Jam 7 saya minta diundur setengah 8 atau jam 8 kurang seperempat ya Ustadz. Akhirnya kegiatan di Malang itu kan saya ketua majelis didaksmen, ngumpulkan sekolah-sekolah di Mulyorjo untuk raker bersama. Lah kegiatan yang hari akadnya itu hanya outbound, mengajak guru-guru semuanya itu untuk outbound di luar ruangan. Lah kan prinsipnya al wajibu la yutraku illa lil wajib, kan ngoten kaidah dalam fikih. Wajib niku hanya bisa ditinggalkan dengan yang wajib yang lain. Lah kalau saya nuruti teman-teman yang lain untuk stay di Malang sampai sore, tak lihat di HP itu masih di sana teman-teman. Besok buyar kabeh kajian nih. Maka saya terpaksa subuh-subuh minta antar ke stasiun, naik kereta dari Malang. Ngisi kajian ngaji niku wajib, saya hadir di outbound itu mubah. Nah, hawa nafsu saya pengen seneng-seneng outbound teng Juban Talun, naik jeep outbound. Tapi kewajiban dari Allah lebih utama. Maka pulang ngisi pagi, pulang bentar. 1 jam di rumah ucul malih, jadwal kedua siang hari sampai sore asar tadi di Kedending. Ya Allah, ngukur dalane Surabaya kula niku. Pojok Suramadu mriko. Sampai rumah tadi jam 4 kurang, istirahat bentar, lihat laptop materi ini siap nopo dereng ngoten kula. Berangkat lagi ke sini ngukur dalan maneh teng selatan Surabaya agak ke timur. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan Allah kesehatan, amin. Lah mau WA saya, Ustaz tak lihat flyer kok tafsir Al-Baqarah gitu. Apakah ini dilanjutkan di Al-Naba yang kita insya Allah sampai di ayat 21 atau ke Al-Baqarah? Nanti kalau Al-Baqarah ya nanti kita evaluasi karena memang belum saya siapkan materinya. Karena saya nggak mungkin ngawur dalam menafsirkan selera saya itu nggak boleh begitu kan. Rujukan saya tetap Al-Quran, hadis, dan juga kitab-kitab yang disusun oleh para
ulama. Nah, gitu. Itu adab dan kaidah. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kami lanjutkan An-Naba ayat 21 nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah sebelumnya itu Allah bicara tentang dahsyatnya hari kiamat. Kemudian di ayat berikutnya Allah cerita tentang pembalasan setelah yaumul hisab, yaumul jasa. Ini hari pembalasannya. Apa itu? Bismillahirrahmanirrahim. Inna jahannama kanat mirsada. Inna itu harfun taukid, sak temene jahannam. Jahannam itu sebetulnya asal katanya mboten saking bahasa Arab, tapi kemudian diserap menjadi bahasa Arab. Ya, jahannam. Jadi salah satu nama neraka. Di antara jumlah neraka pinten? Jumlah pinten? Nah, ini PR cari. Ya. Inna jahannama kanat, sak temene jahannam niku napa nggih, merupakan mek bahasa Jawa niku napa bahasa Jawa merupakan kula mboten. Mirsada, mirsad niku ngeten. Nah niki ini pelajaran biar kita tahu sebelum kita nanti menghadapi yaumul qiyamah itu tahu dari ilmu yang disampaikan oleh Nabi. Mirsad niku kata dasarnya ro sod dal, rosodun atau rosoda, ya. Apa artinya? Dalam bahasa Arab yang pertama artinya menyiapkan, nyiapno, menyiapkan. Yang kedua maknanya mengintai atau mengawasi. Sesungguhnya, katakanlah dalam bahasa Indonesia, neraka jahanam itu merupakan tempat mengawasi, bisa diartikan begitu. Sesungguhnya neraka jahanam itu tempat yang disiapkan juga boleh. Maknanya, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dikatakan dalam bahasa Arab ar-sadqu lahu, itu ketika seseorang menyiapkan sesuatu untuk orang lain, maka bisa diartikan disiapkan tadi. Juga bisa dikatakan rosada syai'an, yaitu orang yang mengawasi sesuatu dengan teliti. Rosada syai', jadi orang yang mengawasi sesuatu dengan pengawasan yang teliti. Nah, maka bisa jadi ini adalah gambaran neraka jahanam. Nanti kita terangkan. Mungkin insya Allah ini karena banyak hadis yang kami kutip, mungkin tidak banyak ayat nanti yang kita lewati, tapi kemudian pemahaman kita insya Allah akan mendalam. Hadis-hadis Bukhari Muslim saya kumpulkan, beberapa itu saya kutip, saya masukkan dalam yang saya tulis untuk menjelaskan biar lebih mendalam ayat 21. Kata Imam Al-Jamakhsyari dalam tafsir Al-Kasyaf mengatakan, cilik men aku menulis al-haddul ladzi yakunu fihi rasdu, yaitu batas tempat di mana terdapat penjagaan. Nah, kira-kira berarti neraka jahanam akeh satpame. Banyak security-nya. Nah, nanti kita buktikan itu. Kata para ulama yang lain, Al-Baghawi mengatakan tarsudul kufar, yaitu neraka jahanam itu tempat mengintai orang-orang kafir. Maka makna inna jahannama kanat mirsada, mirsad itu yang pertama dalam perspektif ulama, yang pertama maknanya adalah seluruh yang ada di neraka jahanam itu adalah bagian dari tempat mengawasi. Tapi nanti ada yang mengatakan sebagian, tidak semuanya. Bagian seluruhnya adalah tempat untuk mengawasi. Ya kan? Jamakhsyari mengatakan jahannam ya haddut taghin alladzi yarsaduna fihi lil adabi wa yama'buhum. Jahannam adalah batas bagi orang yang melampaui batas. Nanti kita ayat berikutnya litaghin, melampaui batas, tempat di mana seseorang diawasi. Apa ya orang yang melampaui batas untuk diazab, dan itulah tempat kembali mereka. Banyak sekali Al-Marawi mengatakan sama. Tempat di mana para penjaga mengintai orang-orang yang pantas masuk ke dalamnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, itu pendapat pertama.
pendapat berikutnya kata para ulama, tidak keseluruhan ada tempat untuk mengintai dan mengawasi. Ada tempat-tempat khusus di neraka jahanam itu yang memang Allah ciptakan, di sanalah para penjaga itu mengawasi. Berarti para malaikat. Kata Imam Ali As-Sabuni mengutip pendapat para mufassir mengatakan begini, jahanam itu mengintai musuh-musuh Allah dalam rangka untuk menyiapkan adab bagi mereka. Ya, malaikat itu artinya dia di sana siap siaga sedia menanti siapapun dari kalangan yang tadi nanti disebutkan di ayat berikutnya, kafir, musyrik, untuk datang dan langsung mereka akan menyeretnya ke dalam neraka. Nah, sebagaimana diartikan dalam Al-Quran kita, inna jahannama kanat mirsada, sesungguhnya neraka jahanam itu di sana terdapat tempat untuk mengintai atau mengawasi, pos penjagaan. Wonten pos penjagaan lah ngoten nggih maknanya. Rodok nahan sakit tenggorokan. Sama Wahbah Zuhaili juga mengatakan begitu, neraka, bahwa di neraka terdapat tempat pengawasan atau tempat penjagaan. Siapa ya? Malaikat yang menjaga neraka. Mereka di sana mengawasi orang-orang kafir yang telah menyalahi perintah Allah. Ya, Al-Asma'i berkata neraka jahanam di dalamnya itu terdapat tempat-tempat memantau. Itu sudah hukum ketetapan Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Itu yang pertama. Ada yang mengatakan tempat untuk mengawasi itu secara keseluruhan, tetapi kemudian ada yang mengatakan ada tempat-tempat khusus yang memang di sana itu tempatnya ada pos-pos untuk mengawasi para penghuninya. Jangan bayangkan kayak teng penjara ngoten. Dikurung, ditutup, ada pos-pos penjagaan, kata para ulama. Yang kedua, kata para ulama, lafadz mirsad tadi adalah maknanya disediakan. Sesungguhnya neraka jahanam itu tempat yang telah disediakan. Karena wazan mirsad itu wazannya mif'al. Mif'al itu berarti bentuknya sighat mubalaghah, hiperbola. Seakan-akan dikatakan sudah sangat lama neraka jahanam itu menunggu akan kedatangan orang-orang kafir, sehingga dikatakan mirsadan, yang artinya neraka jahanam telah Allah persiapkan, wis siap. Untuk siapa? Untuk orang-orang kafir. Nah, maka dikatakan seperti itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kula kali jenengan ketemu napa mboten kali neraka jahanam? Jawab mawon. Mboten nggih? Harapannya mboten ke Jadi neraka itu ada tingkatan-tingkatan. Kalau berdasarkan nanti keterangan di sini, neraka jahanam tingkatan paling atas. Paling atas langsung di bawah di atas jahanam adalah sirat, jembatan. Saya terangkan begini. Kata para ulama, setiap insan akan melewatinya. Melewati benten, melewati kali melebet niku mbok benten. Ayo awak tahu nang kebun binatang? Tahu. Kebun binatang Surabaya pernah ke sana? Pernah. Apa? Lewat jalannya. Beda. Melewati dengan masuk di dalamnya. Kata para ulama sepakat setiap manusia akan melewatinya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, arti ketiga dari mirsad tadi kan dua. Ya, arti ketiga dari mirsad kata para ulama adalah bimutlaqit thariq, yaitu jalan, makna jalan yang secara mutlak. Nah, makna yang ketiga. Artinya apa? Semua golongan beriman kafir akan melewatinya. Ini pendapat Imam Al-Khazin dalam kitab tafsirnya Lubabul Ta'wil Ma'ani At-Tanzil. Thariqan, kecil banget saya nulisnya. Thariqan wa mamaron fala sabila li ahadin ilal jannah hatta yaqta'an nar, yaitu jalan atau tempat lintasan tidak ada bagi siapapun yang akan menuju surga tanpa melewatinya. Berarti di atas jembatan. Jahanam itu berarti neraka paling atas. Oke. Tadi banyak ini saya kutipkan Muqatil dari pendapat imam ulama-ulama tabi'in mengatakan sama. Muqatil mengatakan mirsad itu jalan tempat lewat, tidak ada seorang pun yang akan tanpa terkecuali akan melewatinya.
melewatinya sebelum menuju ke surga. Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dan Ibnu Mundir dari Hasan, tidak seorang pun masuk surga kecuali setelah melalui neraka jahanam. Apabila sudah melewatinya, selamatlah dia, dan jika tidak, ya kecemplung. Naudzubillah min dzalik. Yes, Qatadah juga mengatakan itu, Sufyan mengatakan itu. Nah, pendapat para ulama ngawur napa mboten? Wonten ayate napa mboten? Wonten. Surat Maryam ayat 71. Wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiyan. Tidak ada seorang pun di antaramu, kata Allah, yang tidak mendatangi neraka. Itu artinya maksudnya melewati sirat. Hal itu bagi Tuhanmu adalah ketentuan yang sudah ditetapkan. Semua yang hamba Allah mukallaf, terbebani kewajiban dari kalangan manusia dan jin, akan melewati jembatan atau sirat, nama dalam bahasa Arab jembatan. Berarti kulon jenengan bakal melewati neraka jahanam. Tapi yang mungkin mboten mampir nggih. Mending mampir teng donya ngenten, mampir teng warung rawon. Nggih. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ada sebuah atsar dari Ibnu Abbas, tapi sudah saya cek ini bukan hadis. Diriwayatkan oleh Imam Daruqutni, saya cek bukan hadis atsar. Kenapa? Karena berhenti periwayatannya sampai Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu berkata begini, panjang sekali tak tulis di sini tapi wis langsung saja terjemahannya. Kata Ibnu Abbas begini, di atas jembatan jahanam terdapat 7 pos pemeriksaan. Ini pendapatnya Ibnu Abbas, saya sampaikan saja. Pos pertama, seorang hamba akan ditanyai tentang syahadat, la ilaha illallah. Jika jawabannya benar, maka lanjut. Pos kedua ditanyai tentang sholat, dan seterusnya. Ada 7 pos itu: sholat, zakat, puasa, haji, umrah, dan seterusnya. Itu pendapat setelah saya teliti, itu ada dalam kitab Tafsir Al-Baghawi. Itu ternyata tidak sampai ke Rasulullah, tapi yang saya bacakan ini adalah hadisnya Nabi. Ma'asyiral muslimin, saya bacakan. Ini riwayat muttafaqun alaih, berarti Bukhari Muslim. Kalau sudah Bukhari Muslim, dalam ilmu hadis ulama sepakat, berarti derajatnya sahih. Karena apa? Kriteria paling ketat dalam ilmu takhrij hadis, penilai perawi paling ketat standarnya itu adalah Bukhari Muslim. Lah mek Bukhari kali Muslim sama-sama meriwayatkan, nah sudah bisa dipastikan. Kata Nabi begini, summa yu'ta bil jasri, kemudian didatangkan bil jasri, jembatan. Nah, fayuj'alu baina dhahra jahannam. Loh kan temen toh? Lalu didatangkan di atas jembatan, maksudnya di atas jembatan itu adalah dhahra jahannam, di atas permukaan jahannam. Jembatan didatangkan oleh Allah di atas neraka jahannam. Kulna, kami para sahabat tanya teng Nabi, ya Rasulullah, wa mal jasru, qol, ya apa keadaane jembatan iku, ya apa ya Rasul? Mana hadatun mazillatun alai khatatifu wa kalalib. Masyaallah. Ya Allah, jembatan itu kata Nabi napa? Lunyu niku napa? Licin. Masya Allah, licin lagi menggelincirkan. Ya Allah, astagfirullah. Di atasnya ini yang kalalibun. Apa kalalibun itu, Mak? Jenengan tahu pancingan? Pancingan ngerti nggih? Pancing damel tiang-tiang mancing. Pengait yang kail ya, ngait gitu, landep, tajam, lincip, bentuknya kayak pancingan. Kata Nabi apa? Di atasnya terdapat besi-besi pengait, kalalib pengait. Wahasakatun, dan kawat berduri mufalal tohatun, yang ujungnya bengkok kayak pancingan. Masya Allah. Laha saukatun,
uqaifa'u takunu bi najdin yuqalu laha sya'dan, kata Nabi. Yang ujungnya bengkok bagaikan pohon berduri di Najd. Nama pohonnya dikenal dengan pohon Sa'dan. Nanti searching Google tentang internet, pohon Sa'dan, maka muncul gambarnya. Weteritok. Bahasa Surabaya akeh banyak durinya. Jadi nanti ngeten masyarul muslimin, dari hadisnya Nabi, ini ilmu untuk kita semua. Semua orang akan melewati jembatan Sirat itu, kata Nabi, licin dan menggelincirkan, ujung-ujung di atasnya wonten kait yang siap menyambar siapapun yang calon penghuni. Kayak anis ayat tok mboten ono apa. Hadis saya baca semua biar kita semakin kuat iman kita. Seperti pancing yang tajam akan menyambar siapapun penghuninya. Wis dinas ngoten kali Allah. Maka inilah pos-pos pertama yang akan dilewati oleh manusia sebelum tergelincir ke dalam neraka jahanam. Ya Allah. Saya lanjutkan hadisnya Nabi. Itu yang pendek, ada yang panjang. Sama ini diriwayatkan oleh Bukhari untuk menunjukkan kasih sayang Nabi kepada kita. Wa yudrabu jisru jahannam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa akunu awala man yujizu wa du'a'u rasul. Nabi mengatakan saat Sirat jahanam dibentangkan, akulah manusia pertama yang melewatinya. Nabi Muhammad yang pertama di seluruh zaman dan seluruh umat manusia yang akan melewati Sirat. Berarti kula jenengan termasuk umat pertama. Masya Allah. Umatnya Nabi Adam terakhir nggih. Kula jenengan umat terakhir teng dunya. Tapi benjing hisapnya Masya Allah. Enak sing pertama ben boten tegang. Ngoten logikae. Saya bacakan ya Allah. Wa doa Rasul, dan doanya para Rasul. Ya Allah. Yauma idin, pada saat hari itu, Allahumma salim salim, kata Nabi dalam hadisnya Bukhari. Saat Nabi nyebrang benjing teng Sirat sampai ujung lolos, tentu Nabi lolos. Nabi ngrantosi nunggu kita semua. Nunggu sih nanti saya banyak hadisnya nanti. Nunggu sampai orang umatnya Rasul yang terakhir. Bahkan Nabi menerangkan yang paling akhir itu merangkak-rangkak tidak karuan, tapi selamat. Tapi merangkak luar biasa, hampir jatuh kata Nabi. Tapi nunggu sampai Nabi tunggu sampai terakhir itu. Apakah ada yang jatuh umatnya Nabi? Ya ada. Dan nanti Allah, urusannya Allah. Nanti Ahqab itu keterangan dalam ayatnya. La bisina fiha ahqab, nanti kita bahas seberapa lama kita tinggal di neraka jahanam. Naudzubillah min dzalik, jangan kita. Orang lain. Itu nanti saya lanjutkan. Apa Nabi? Ya Allahumma salim. Ya Allah selamatkan. Ya Allah selamatkan. Berapa umatnya Rasul itu? Umatnya Rasul. Itu kasih sayang Nabi kepada kita. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Cinta sayang banget Nabi niki. Sampai seperti ini nunggu kita di Sirat dan sampai memintakan doa kepada kita, Allahumma salim. Ya Allah selamatkan, ya Allah. Ya Allah selamatkan. Lah kita seperti apa? Apakah pantas kita diselamatkan oleh Nabi dengan syafaatnya? Ini ma'asyiral muslimin. Saya lanjutkan. Panjang hadisnya Bukhari ini. Iso entek sampai Isya. Tapi mboten apa nggih, mboten apa nggih. Kalau ayatnya pendek-pendek satu pertemuan kok satu ayat Ustaz, enggak apa-apa, yang penting dalam. Saya lanjutkan. Sama wabi kalali mislu sauqi sa'dan, kata Nabi, ono pengait-pengait besi dan sebagainya. Ya Allah, itu intinya itu. Kata Nabi, maka mereka mencangkok manusia sesuai dengan amalan mereka. Yang tahu besarnya seperti apa kait-kait besi yang Allah pasang di ujung-ujung, di pinggir-pinggir jembatan Sirat itu, hanya Allah yang tahu, kata Nabi. Abu Sa'id radhiyallahu an berkata, sampai kepadaku kabar bahwa Sirat itu lebih halus dari rambut dan lebih tajam dari pedang. Tipis, lebih halus dan lebih tajam daripada pedang. Ini riwayat dari Muslim, ada di kitab nomor 1 jilid 1 bab iman ini.
Kemudian nomor hadisnya 117. Penerbit tergantung penerbit ya, tergantung penerbit. Penerbit mana itu beda nomor dan beda urutan. Itu nanti setiap orang akan melewati sirat yang mengerikan begitu, dan Nabi akan yang pertama kali, dan Nabi berdoa setiap umatnya lewat Allahumma salim, Allahumma salim, sampai umat terakhir yang selamat, baru nanti jamaah zumaro, berombong-rombongan kita masuk ke dalam surga. Masuk surga diisi umat Nabi kita dibanding para nabi yang lain. Lalu bagaimana keadaan orang-orang yang lewat dalam sirat itu? Piye napa Pak keadaane, Pak? Maka dalam hadis juga sangat panjang, ini ada di Bukhari Muslim. Yang pertama saya bahkan Muslim itu banyak, wah kayak di sini. Tapi saya bacakan, ke langsung bacakan terjemahannya saja. Orang pertama yang lewat seperti kilat, ini hadisnya gini, buruk, barqin itu seperti kilat. Kaifa yamur wa yarji'u fi tarfati ain, ono sing seperti kilat. Wah, masya Allah, seperti kilat purun, Pak. Sekejap mata kata Nabi. Kemudian summa, hadis yang panjang saya potong-potong saja. Summa kamari rih, seperti angin, secepat angin. Ada yang secepat kilat, ada yang secepat angin. Summa kamari toir, summa kamari toir, ada yang seperti burung terbang. Wasaddir rih, wasaddir rijal tajri bihim amaluhum, ada yang seperti kuda berlari kencang. Semua kata Nabi tergantung amal perbuatan. Saya bacakan aja. Mereka berjalan sesuai amal perbuatan mereka. Nabi kemudian berdiri di atas sirat sambil berkata, ya Allah selamatkanlah, ya Allah selamatkanlah, sampai para hamba yang lemah amalannya, sehingga datang seseorang lalu ia tidak bisa melewati kecuali dengan merangkak. Kedua belah pinggir sirat terdapat besi pengait yang bergantungan menyambar siapa saja yang diperintahkan oleh Allah untuk disambar. Maka ada yang terpleset namun selamat, dan ada pula yang terjungkir ke dalam neraka jahanam. Sing terpleset merangkak selamat. Dinteni kabeh kali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kejegur ya apa ya Rasul? Ya, kenal ya. Yang kejegur pripun? Ya ditinggal. Itu nanti akan dikeluarkan sendiri oleh Allah kalau waktunya sudah selesai. Itu riwayat pertama. Riwayat kedua, muttafaqun alaihi, lebih pendek hadisnya, saya baca. Orang muslim berada di atas sirat. Ada yang secepat kedipan mata, ada yang secepat kilat. Berarti lebih cepat maning kedipan mata. Jret moro-moro tutup mriko. Moro-moro sudah berada di sisi pintunya surga. Kedipan mata, masya Allah. Ada yang secepat angin, ada yang secepat kuda yang berlari dengan kencang, dan ada yang secepat pengendara. Maka ada yang selamat setelah tertati-tati, dan ada pula yang dilempar ke dalam neraka. Mereka, kata Nabi, saya bacakan bahasa Arabnya, akhiruhum yushabu sahban, kata Nabi, yang terakhir merangkak pelan-pelan. Bayang no, merangkak pelan-pelan. Ma'asyiral muslimin, sinten sahabat yang paling sugih? Sinten? Abdurrahman bin Auf. Dijamin masuk surga. 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Pernah Nabi bilang begini, kamu itu masuk surga Abdurrahman, tapi sugih ini awakmu iku, saya khawatir kamu nanti merangkak di atas sirat. Abdurrahman bin Auf diomongin ngono, awak dhewe ya napa, Pak? Awak dhewe ya napa? Dalam riwayat yang lain, Abu Sufyan itu Islam apa mboten? Islam. Nabi pernah dawuh ya, Sufyan itu, Sufyan nggih. Sufyan itu, Abu Sufyan, nanti kamu masuk surga Abu Sufyan. Nanti kamu itu akan masuk, tapi saat melewati sirat kamu akan tertati-tati. Adewe ana apa, Pak? Astagfirullahaladzim. Tasik kirang sangune. Tasik kirang sangune. Nah, itu riwayat kedua. Riwayat ketiga, loh kemarin ini Isa ayat pertama, tasik ayat 21 dereng tuntas. Riwayat ketiga, masyarakat muslim. Faminhum man yu'baqu bi'amalihi wa minhum
yukhardalu summa yanju. Di antara mereka ada yang binasa karena amalannya, dan di antara mereka ada yang tergelincir namun kemudian selamat. Kepreset tapi Masya Allah. Yang keempat juga ramai riwayat Muslim, permukaan jahanam. Itu kondisi inna jahannama kanat mirsoda. Semua akan melewati di atasnya dengan kecepatan masing-masing, keadaan masing-masing, dan sirat itu di pinggir-pinggirnya berdasarkan hadis Nabi, Allah pun pasang besi-besi pengait yang tajam-tajam seperti duri, bengkok di ujungnya koyok pancingan yang akan menyambar para penghuninya. Naudzubillah min. Dan ingatlah kasih sayang Nabi itu sampai segitunya, dienteni, dan kita masih didoakan agar lewat itu selamat. Masya Allah. Siapakah yang akan jatuh ke dalam neraka jahanam? Allah lanjutkan, lit-toghina ma'aba. Li itu ada huruf lamnya sendiri, toghin ada sendiri, ma'aba berarti wonten 3 huruf, tiga kata. Dalam satu ayat wonten 3 kata, ringkes banget, tapi kandungan maknanya besar. Lit-toghina ma'aba, menjadi, nah gini kalau diartikan dalam bahasa Arab gini, lit-toghin yaitu orang-orang yang melampaui batas, ma'aba tempat kembali. Kok gak enak ngono terjemahan nih. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, menjadi tempat kembali orang-orang yang melampaui batas. Kalau begitu susunan bahasa Arabnya gak oleh ngeten bahasa Arabnya. Ma'aba lit-toghin, harusnya begitu, menjadi tempat kembali orang-orang yang melampaui batas. Toghin nanti kita terjemahkan, kita artikan banyak menurut para ulama, ada keterangannya. Buya Hamka pun menyusun lit-toghin itu apa itu diartikan begitu, tapi dalam bahasa Arab gak ngoten. Lit-toghina ma'aba, mubtada'i ditelemburi, khobari didisikno, sama kayak surat nopo, surat Al-Insyirah, wa ila rabbika farghab. Enggak gitu kalau dalam usul. Farghab ila rabbik. Harusnya farghab ila rabbik, tapi Allah pengen ini wa ila rabbika farghab. Sama susunannya diwolak-walik. Itu ada kaidahnya dalam bahasa Arab, nanti dalam ilmu balaghah. Apa maknanya? Kita artikan dulu surat Al-Insyirah biar semakin kuat pemahamannya. Apa wa ila rabbika farghab? Artinya apa ma'asyiral muslimin? Dan hanya kepada Allah Rabb, itu kan, kalian berharap, bersandar. Kalau diartikan farghab ila rabbik, berharap kepada Allah. Bedakan ila rabbika farghab, dan hanya kepada Allah kamu wonten bedane napa mboten? Itu cara Allah nutup makna banyak. Gak boleh ada makna banyak, tidak boleh ada bahasa yang bersayap. Bahasa politikus kan ngoten. Apa Allah sedang menutup farghab itu hanya disandarkan kepada Allah. Bentuk pengkhususan dan spesifik, dibatasi, dikunci kali Allah. Orang beriman gantungkan harapan itu hanya kepada Allah. Tapi kalau farghabnya di depan, farghab ila rabbik, berharaplah kepada Allah, itu masih membuka pintu berharap kepada yang lain selain Allah. Sampun tahu bedanya? Lit-toghina ma'aba. Maka Allah tegaskan sana, neraka jahanam itu spesifik, khusus. Siapa yang jatuh ke sana? Yang toghin tadi. Yang jatuh di sana adalah yang toghin. Toghin itu berarti dalam bentuk jama, mu'annas salim. Masya Allah. Siapa itu? Togho, ya togho ila fir'auna innahu togho. Pergi Musa, kamu pergi kepada Fir'aun, innahu togho, sak temene dia itu adalah orang yang zalim, melampaui batas. Melampaui batas maknanya yang pertama musyrik, zalim. Hati-hati. Berapa banyak kita melakukan kedzaliman saat kita hidup di dunia? Zalim kepada siapa? Banyak. Kepada orang lain bisa, kepada keluarga sendiri juga
Bisa ya Allah. Syaukani mengatakan taghin adalah orang yang melampaui batas dalam kekafiran. Imam Qatadah berkata taghin adalah orang yang melampaui batas dalam agama dengan sebab kekufuran dan karena kezaliman. Ibnu Katsir menyampaikan dalam tafsirnya, para penentang boten taat kepada Allah dan para pelaku kemaksiatan, pembangkang, mereka membangkang kepada Rasul, membangkang kepada Allah. Buya Hamka mengatakan begini, taghin itu adalah orang-orang durhaka. Maka kata para ulama, jahanam itu campur isine. Di sana juga ada orang beriman. Naudzubillah min apa taghin itu? Itu tadi. Al-Baghawi Khazin, Imam Al-Khazin Ibnu Atiyah mengatakan taghin adalah orang-orang kafir. Fakhruddin Ar-Razi berkata, man takabbara ala rabbih wa taha fil mukhalafatihi wa mu'aradatihi. Orang sombong kepada Allah, menentang dan menolak perintah Allah. Hati-hati. Tadi bahasanya Ibnu Katsir, orang yang ahlul maksiat, orang sing durhaka itu termasuk kategori taghin. Imam Khazin, Al-Baghawi dan sebagainya kan membatasi hanya orang kafir. Ya Allah. Ibnu Asyur mengatakan begini. Ibnu Asyur itu ulama kontemporer, beliau baru wafat tahun 1976 kalau nggak salah. Begini, taghin itu adalah melampaui batas. Maksudnya apa? Tidak peduli kepada kebenaran, nolak kebenaran, sombong. Nah, sombong, hati-hati. Kata Nabi dalam hadis apa? Al-kibru batarul haq. Coron cirine wong sombong itu adalah dia susah diberina dengan bentuk menolak hati-hati. Rumongsoe terlalu gede, masya Allah. Wes, itu litoghin. Orang-orang yang seperti itu ini saya kumpulkan di sini, saya rangkum. Apa itu? Mereka yang durhaka kepada Allah, mengingkari kebenaran, tidak mau mendengar dakwah Rasul yang membawa petunjuk dan kebenaran, melanggar batas-batas syariat, bersikap sombong dan dolim di dunia. Ini semuanya masuk kategori taghin. Litoghin, Allah membatasi, ikulah wong-wong sing nanti akan memasuki neraka jahanam. Bentuk pembatasan dan spesifik, makanya litoghin dideleng ngarep kali Allah dalam susunan kalimat surat An-Naba ini. Dan itu juga dalam ilmu balaghah sebagai bentuk ancaman keras, sebagai bentuk agar kita ini, itu peringatan untuk kita semua ini, orang-orang yang kemudian menjadikan Al-Quran ini adalah pedoman hidup kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Saya lanjutkan. Litoghina ma'aba. Rotok merusut-merusut dulu. Soalnya kali-kali mboten apa. Ini olahraga. Apa ma'aba itu? Nah, saya bacakan. Ma'ab itu aba. Apa artinya? Tempat kembali. Ma'ab itu artinya tempat kembali. Digunakan kata Ibnu Asyur untuk menunjukkan tempat tinggalnya orang-orang taghin, tempat menetap mereka. Itu bentuk kiasan. Kenapa kok kiasan? Nanti ada penggunaannya dalam bahasa Arab. Ma'ab itu belum tidak ditempel dengan sesuatu yang negatif. Tapi nggo ayat niki Allah menempelnya dalam sesuatu yang negatif. Makanya nanti saya terangkan. Mek nutut nggih insyaallah. Bismillah. Qatadah, Ats-Tsauri, Ibnu Katsir mengatakan ma'ab artinya ma'wan wal manzilan, tempat kembali dan tempat tinggal. Sama Ar-Razi juga begitu. Ya, sama Imam Sabuni hiya marji'un dan seterusnya itu ma'wan wa manzilun littuha wal mujrimin, tempat kembalinya orang-orang yang tadi pendosa. Ibnu Katsir mengatakan ma'ab tempat kembali. Sama semuanya begitu. Al-Maraghi saya baca, At-Tabari saya tulis di sini. Sama strukturnya tadi nggih, diwalik kali Allah nggih, strukturnya nggih. Diwali tadi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ibnu Asyur mengatakan litoghin didahulukan untuk menimbulkan rasa takut. Ini bentuk ancaman keras dari Allah kepada manusia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam ilmu balaghah ma'ab tempat kembali itu mesti disandarkan pada sesuatu yang bagus. Tempat kembali itu mesti digambarkan, ma'ab itu adalah rumah,
tempat nyaman, tempat yang tenang. Itu maaf penggunaan dalam bahasa Arab, tempat tenang. Ya, bukan sesuatu tempat yang asing. Nanti omong balik berarti akrab dengan tempat tersebut. Maknanya positif. Tapi dalam ayat ini Allah menempatkan itu peringatan, seolah-olah Allah bilang begini. Wong-wong tohin itu, orang-orang tohin itu tempat nyamannya dia, tempat tenangnya dia adalah inna jahan pun semerap maksudnya. 3 ayat tapi abot, maaf pun 3 ayat, 3 kata. Itu sindiran Allah kayak ngoten niku. Maaf itu dalam bahasa Arab cenderung ditempelkan pada tempat kembali berarti rumah, sesuatu yang tenang, sesuatu yang kemudian didatangi karena mendatangkan kedamaian. Tapi digandeng begini, litohin, hanya bagi mereka sing tohin iku tempat paling tenang bagi mereka dalam kacamata Allah, neraka jahanam. Apa gak peringatan yang keras seperti ini? Keras napa mboten? Keras sekali. Kira-kira Abu Jahal ketika ngajeni ini di hadapan Nabi semerap napa mboten? Ya kayak kita sangat paham apa yang disebut dengan bahasa Jawa. Yang ngerti banget keindahan bahasanya, Masya Allah. Naudzubillah min dzalik. Selanjutnya Allah firmankan labisina fiha ahqaba. Wonten sing tanglataken mboten? Terus lanjut. Ibu-ibu, ada yang tanyakan Bu? Lanjut. Labisin itu maknanya tempat tinggal. Kalau tadi tempat kembali, labisin adalah kembali ke tadi hal keadaan gitu, tadi adalah bisa dipastikan kata para ulama itu adalah tempat tinggal mereka di sana di neraka. Siapa? Tohin, orang-orang tadi. Apa tohin itu? Yang durhaka, nolak kebenaran, kafir musyrik masuk, melanggar batas-batas syariat sebagaimana Ibnu Katsir, Buya Hamka menerangkan, bersikap sombong, nolak kebenaran, berbuat zalim di muka bumi, zalim melampaui batas itu tohin. Ya labisina fiha ahqaba. Ahqaba niku jamak dari kata dasarnya hukub atau hukbun. Nah niki ngedeni ngene. Hukbun atau hukub itu orang Arab nek takoki hukbun, hukub iku napa? Pokoke waktu dawa. Waktune suwe, mek dikengken nerangno mboten saged. Gampangan itu bahasa Indonesia akhirnya diartikan abad. Hukbun itu abad. Tapi orang Arab jenengan tanglet di hukbun itu napa? Wis gak ngerti, wis waktu yang panjang tak tentu kapan berakhirnya. Itu hukbun. Itu dalam bentuk mufrad, dalam bentuk tunggal. Tapi di sini aku bilangnya labisina ahqab dalam bentuk jamak. Wong siji ae gak ono ukurane, batas ujungnya itu nggak ada kata orang Arab. Apa? Pokoknya waktu yang sangat panjang, tidak tertentu ujungnya di mana, berhentinya selesainya di mana. Tapi di sini Allah kemudian menjamakkan itu. Berarti apa? Terdiri dari banyak hukub. Dan ini adalah waktu mereka tinggal di neraka jahanam. Masya Allah. Loh pun telas. Dilanjutkan lain kali. Kalau kita lanjutkan di pertemuan berikutnya nggih. Berarti cuma 2 ayat ini tadi. Boten napa nggih? Mudah-mudahan istiqomah kalau kita ngaji, amin ya robbal. Saya dalami lagi ahqaba niku napa sehingga kita semakin kuat keimanan kita, takut berbuat maksiat. Karena nanti penjelasan di sini adalah tentang orang-orang Yahudi yang meremehkan dosa padahal masuk jahanamku ahqab. Orang Arab ngerti ahqab yo apa wis aja ngono. Ngeri mek orang Arab. Yang Arab belajar. Nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.